Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan alat fermentasi mikroba berdasarkan diagram yang terbagi dalam 6 area. Setiap areanya menunjukkan pilihan jalur metabolisme yang bisa ditempuh mikroorganisme saat mengolah glukosa menjadi energi dan berbagai produk akhir. Pada presentasi ini juga saya akan menjelaskan diagram metabolisme fermentasi campuran yang digunakan pada kasus CWL fermentasi dari tugas mata kuliah fisiologi mikrobia ini. Diagram ini menunjukkan bagaimana glukosa diproses oleh mikroba hingga menghasilkan berbagai produk fermentasi seperti etanol, asam laktat, butirat, propionat, dan lain-lain. Diagram ini dibagi menjadi 6 area besar yang dimulai dari pemecahan glukosa, pembentukan pirufat, sampai berbagai jalur turunan yang digunakan mikroba dalam kondisi anaerob. Secara garis besar, diagram ini menggambarkan metabolisme fermentasi berbagai glukosa pada mikroba campuran. Semua tahap ini berawal dari glukosa yang masuk ke jalur glikolisis atau jalur AMP atau Embden-Meyerhof-Parnas. Dari jalur itu, glukosa dipecah menjadi pirufat. Lalu pirufat diarahkan ke berbagai cabang jalur fermentasi sesuai kebutuhan mikroba. Tujuan utama mikroba melakukan fermentasi ini adalah untuk menghasilkan energi atau ATP dan mengembalikan keseimbangan NADH atau NAD+ dalam kondisi tanpa oksigen. Nah, di area 1 ini merupakan area untuk pemecahan glukosa atau glikolisis yang disebut dengan jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas, yang dimana area ini merupakan pintu masuk utama glukosa. Glukosa dipecah menjadi molekul-molekul penting seperti gliseraldehid 3P dan fosfophenol pirufat atau PEP. Tahap ini menghasilkan ATP awal dan menjadi sumber intermediate untuk seluruh area berikutnya. Kemudian area 1 ini juga menunjukkan bahwa pada awal fermentasi, jalur yang digunakan mikroba memang EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas, bukan jalur Enter-Doudoroff atau ED. Hal ini karena jalur EMP itu lebih efisien menghasilkan ATP. Kemudian di area 2 ini, yaitu jalur gliserol, propanadiol, dan turunan 2,3-butanadiol ini merupakan jalur setelah melewati glikolisis, di mana sebagian pirufat dapat diarahkan menjadi gliserol 1,3-propanidiol, asetoin, atau 2,3-butanadiol. Jalur ini biasanya digunakan mikroba untuk menyeimbangkan NADH atau NAD+ ketika mereka kelebihan elektron. Yang dimana jalur 2,3-butanadiol ini merupakan mekanisme perlindungan sel terhadap kondisi asam. Kemudian di area 3 ini merupakan jalur fermentasi yang merubah pirufat menjadi etanol, asetat, dan formiat. Area 3 ini merupakan jalur fermentasi campuran yang umum terjadi pada E. coli dan bakteri enterik lainnya. Mikroba memilih jalur ini bila ingin menghasilkan energi tambahan melalui pembentukan asetat.
Dari pembentukan asetat tadi memberi keuntungan energi tambahan karena menghasilkan ATP atau fosforilasi tingkat substrat. Kemudian pada area 4 merupakan jalur khusus kelompok Clostridium. Pada kondisi anaerob ketat, piruvat ini dialirkan menjadi butirat atau asam butirat, butanol, dan isopropanol. Jalur 4 area 4 ini merupakan jalur yang digunakan ketika mikroba ingin membuang NADH dalam jumlah besar secara cepat. Yang mana produk-produk ini sangat penting untuk industri biofuel. Dalam industri fermentasi sendiri, area 4 ini dapat menjadi alur atau jalur yang dominan jika pH rendah atau oksigen sangat minim. Kemudian di area 5 ini digunakan untuk jalur bakteri asam laktat atau BAL, yang mana piruvat diubah menjadi L-laktat, propionat, propanediol. Jalur ini digunakan pada pembuatan yogurt, kefir, dan keju. Pada area 5 ini, jika terjadi perubahan substrat, maka akan sangat mempengaruhi pembentukan propionat dan laktat, sehingga jalur 5 ini sangat sensitif terhadap jenis karbohidrat yang digunakan. Jika substrat diganti, metabolisme akan mengikuti jalur yang paling menguntungkan secara energi. Misalnya, substrat eksosa melalui jalur laktat di area 5, substrat gliserol melalui jalur propanediol di area 2, substrat pati melalui jalur asetat atau laktat tergantung enzim amilase mikroba. Hal ini dapat terjadi karena setiap substrat masuk ke titik intermediat yang berbeda di dalam jalur fermentasi. Kemudian di area yang terakhir, yaitu area 6, merupakan jalur yang dekat dengan siklus TCA, tetapi terjadi dalam kondisi fermentatif. Produk utama yang dihasilkannya yaitu suksinat, fumarat, oksaloasetat, yang mana jalur ini biasanya aktif pada bakteri anaerob fakultatif. Jalur ini juga digunakan untuk menjaga keseimbangan proton dan redoks dalam kondisi mikroaerob. Di industri, area 6 ini sangat penting, misalnya untuk produksi suksinat untuk farmasi, produksi format untuk biohidrogen, produksi propionat untuk pengawet makanan, serta produksi butanol sebagai biofuel. Sehingga setiap area memberi efek berbeda pada hasil akhir fermentasi, karena mikroba menggunakan jalur dominan sesuai kondisi lingkungan. Jadi, keenam area ini sebenarnya memperlihatkan betapa fleksibelnya mikroba dalam mengerahkan jalur fermentasinya. Meskipun semuanya bermula dari glukosa dan berakhir di piruvat, mikroba bisa memilih dari mana yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Pemilihan jalur ini juga sangat mempengaruhi kondisi Pemilihan jalur ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya, ketersediaan substrat, dan kebutuhan NADH atau NAD+, yang mana setiap area ini juga memiliki manfaat industri yang masing-masing, di mana setiap area ini juga memiliki manfaat industri masing-masing, seperti
untuk membuat yogurt, bioetanol hingga butanol dan suksinat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.